warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar semuanya, jumpa lagi di channel Guru ID XCPS Indi. Dukung terus perkembangan channel dan channel like, subscribe, dan beri komentar positif di tiap konten-kontennya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus bermanfaat buat para pembelajar semuanya. Kali ini kita masih di konten tips reaction. Tiba-tiba reaction saya sudah mengetik di searching dunia pertaktikan stand up, sit up, sit down, speak up, komedi pendidikan Indonesia, buruknya pendidikan Indonesia, dan muncullah video teratas random ini. Langsung saja kita menuju video pertama untuk mereactionnya. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot itu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Oh, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Itu kayak misalnya di hutan nih, di hutan Tarsan bilang, gue mau cabut ke kota. Bosan gue di hutan mulu, gak ada yang bisa berikan. Buluan semua, cabut gue. Terus dia bilang sama hutan, semua orang punya hak yang sama untuk menggantikan gua jadi pemimpin hutan ini. Tapi ada tesnya. Tesnya adalah suaranya harus keras-kerasan biar satu hutan bisa tahu. Kalau gorila mah gampang, wah gitu. Singa, wah gitu. Ayo, tapi silakan. Nggak fair kan. Katanya semua. Kasihan. Einstein pernah bilang, setiap genius. anak adalah jenius. Tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan bersebodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang, waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, dia bilang, saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah, SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga, dikeluarin tempatnya. Keluar lo. Tapi kan bener. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Padahal bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Contoh gini deh. Di sini yang ngefans sama Manchester United boleh dengar tepuk tangannya? Oke. Udah deh, hau-hau ntar aja. Lu kata ini nonbar. Aduh lo. Oke, untuk semua yang ngaku ngefans Manchester United. Kalau gua suruh sebutin satu aja nama pemain MU sepanjang masa, bisa nggak? Bisa pasti. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa dia hafal? Karena dia minat. Maka kuncinya bikin dong anak-anak ini minat sama pelajaran, bukan paksa dia untuk hafal. Betul sekali. Itu namanya goblok. Tapi kan enggak. Kalau dia minat dia akan hafal. Kalau emang gurunya bagus, bikinlah nih anak minat. Kalau dia nggak minat, kan ada Google. Zaman sekarang kita terbuka lah sama teknologi. Pakailah Google, nggak apa-apa juga. Lagian, hal-hal yang kita sibuk-sibuk hafalin dulu, sekarang belum tentu benar. Oke. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah janganlah menyamaratakan semua anak. Semua anak itu punya keunikannya masing-masing. Oke, next video berikutnya. Apa ini? Video ini dibuat atas dasar satu rumusan masalah, yaitu mengapa sistem pendidikan di Indonesia itu begitu tertinggal dari negara-negara lain. Berkaca lagi dari Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, ternyata sistem pendidikan berbeda jauh sama Indonesia. Salah satunya masalah tes atau ulangan atau ujian. Di Finlandia itu sekolah nggak ada yang namanya ulangan harian, nggak ada ujian nasional. Satu-satunya ujian pun ketika dia sekitar umur 16 tahun untuk tes kualifikasi ke perguruan tinggi nanti. Di sana mereka menganggap kalau misalkan ulangan itu cuma akan menghancurkan tujuan belajar dari siswa-siswanya. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa jadi negara dengan siswa-siswa yang terbaik, siswa-siswa dengan kemampuan akademis yang mumpuni? Menurut gue itu karena di sana orang orientasinya belajar untuk bisa, tapi di sini orientasinya belajar untuk bisa, tapi bisa ngerjain ulangan. Bahkan gak sedikit juga yang nyontek. Kenapa? Ini sebenarnya karena nilai itu lebih dihargai daripada kejujuran. Faktanya memang gitu. Oke. Next. Siswa di Indonesia itu lebih mirip barang produksi pabrik ketimbang manusia belajar. Bagaimana tidak? Coba
Cek isi raport kalian. Di sana ada Pasti standarisasi kompetensi. Kalian lebih mengenalnya dengan istilah atau KKM nilai atau minimum. nilai minimum. Siswa mampu inilah, siswa mampu itulah, siswa kurang beginilah, siswa kurang Oke, Bang. beginilah, harus Oke, Bang. begini, Oke, harus Bang. begitu. Oke, Bang. Pusing. Seakan siswa itu adalah barang mati yang bisa dibentuk sana sini kalau ada kurangnya, kalau ada cacatnya. Bukankah proses penilaian semacam itu lebih mirip proses quality control alias proses Sortir barang pabrik, betul. Barang yang nggak layak atau ada cacatnya dikembalikan, Wow. diretur dan sebagainya. Di sekolah itu disebut sebagai remedi. Kalau udah diremedi tetap cacat, barang diperbak sedemikian rupa, nilai direkayasa, siswa ujung-ujungnya juga diluluskan. Kalau seperti itu, bagaimana kreativitas dan keotentikan bisa tumbuh? Mencerahkan Lah, sekali. ukur penilaiannya sudah ada standarnya. Apanya yang merdeka belajar? Ini namanya standarisasi belajar. Wow, mencerahkan sekali video ini. Wow, luar biasa, luar biasa. Wow, next. Pendidikan tuh is your bridge to the future. Yes. Kalau lu nggak dapet pendidikan yang baik, maka lu nggak akan punya kompetensi untuk ngadepin tantangan apapun, gitu kan, di masa depan. Dan masa depan itu bedanya tuh luar biasa sama masa sekarang. Oke, Pendidikan tuh is next. your bridge to Semester 12 tadi gue nulis 12, skripsi. ya. Semester 13 stand up, booming stand up-nya dar. Dimarahin sama emak gue. Lu nggak boleh ya tinggalin kuliah lu. Gue gitu, Mak. Kan ini mau cari, kan kuliah, dapat gelar sarjana, tujuannya kerja dapat uang. Iya. Kebetulan ini ada shortcutnya nih. Langsung bisa nyari kerja terus dapat uang. Betul. Boleh lah ditinggalin kuliahnya, karena kan dapat uang juga. Ya udah, boleh kamu tinggalin kuliahnya. Ya. Wow, tumen-tumen emak gue ngomong begini nih. Boleh ditinggalin kuliahnya. Tapi apa, Mak, tapinya? Lu balikin duit kuliah lu dari awal sampai Wah. sekarang. Enggak. Yang udah mama bayarin. Bohong. Sumpah lu. Hitung-hitung rugi, gue selesaiin deh, Mak, kuliah gue. Oke, thank you. Demikian konten kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.